Saya dari tahun 2015 ya. Sudah belajar puyuh? Iya, terjun ke puyuh itu 2015. Sekarang 2025. 10 tahun. Nah, itu lumayan Nah, kan? 10 Ini tahun. wajar, ini sudah senior nih. Sesepuh kita nih. 10 tahun kawan. Satu dekade sudah. Tentunya kan tidak mudah Bang. Bertahan di puyuh ini selama 10 tahun. Ya. Bagaimana Bang perawatannya Bang? Abang mulai dari yang paling baru netas lah nih. Kalau untuk perawatan sendiri, kalau perawatan itu memang kalau kita puyuh Halo itu kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari komunitas peternak puyuh Jambi. Di video kali ini kita berada di tempat tinggalnya ataupun base camp daripada Edi Puyuh Jambi. Nah, ini Bang Edi. Nama channelnya Edi Puyuh Jambi. Beliau ini menjabat sebagai wakil daripada komunitas peternak puyuh Jambi, wakil ketua. Dan sekaligus beliau ini pendirinya nih. Nah, pendiri komunitas. Aduh, perjuangannya luar biasa deh. Wah, bukan main perjuangannya. Saya telat kenal beliau nih. Saya mulai 2020, sedangkan beliau sudah ada channel YouTube. Itu 2020 sudah ada channel Bang ya? Sudah ada. Saya telat untuk belajar sama beliau. Tapi tidak apa-apa Bang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya. Nah, itu motivasi untuk kawan-kawan. Yang penting ada kemauan. Selanjutnya Bang, di sini gantian nih. Kita lagi nih yang coba bertanya dengan Bang Edi. Kita kan sekarang nih videonya bareng nih di dua channel. Channel Edi Puyuh Jambi sama channel Rumah Puyuh Berkah. Di dua video sebelumnya saya sudah ditanya. Nah, gantian nih kita lagi nanya nih. Walaupun bukan seorang wartawan Bang, kita bawa enjoy Bang. Bahasanya campur-campur Jambi dikit apa Bang? Peding yang nengok ya. Nah gini Bang, abang ini kan peternak puyuh ini udah lama. Dari tahun berapa Bang? Saya dari tahun 2015 ya. Sudah belajar puyuh? Iya, terjun ke puyuh itu 2015. Sekarang 2025. 10 tahun. Nah, itu lumayan kan? 10 tahun. Wajar, ini sudah senior nih. Sesepuh kita nih. 10 tahun kawan. Satu dekade sudah. Tentunya kan tidak mudah Bang. Bertahan di puyuh ini selama 10 tahun. Ya. Bagaimana Bang perawatannya Bang? Abang mulai dari yang paling baru netas lah nih. Kalau untuk perawatan sendiri, kalau perawatan itu memang kalau kita puyuh itu boleh dikatakan gampang ya gampang, boleh dikatakan susah ya susah. Ya intinya gampang susah. Susahnya di mana? Kita cerita yang susah dulu ya, nggak usah yang yang muluk-muluk lah. Nanti kalau muluk-muluk disangkanya kita itu itu cuma konten, itu cuma nyari followers, itu cuma naikkan ini segala macam. Enggak, kita real berbagi pengalaman. Jadi saya cerita yang susah dulu. Susahnya seorang pemula ketika ternak puyuh itu di awal itu merawat DOG kawan. Merawat DOG itu paling susah itu. Waktu awal-awal saya terjun. Jadi begitu netas, saya biarkan dulu kering di dalam penetasan, saya pindah ke box. Saya pindah ke box itu umur 1 hari di dalam penetasan. Saya pindah ke box itu yang saat ini ada umur sekitar 12 hari ini itu ada pesanan dari orang Tebo tuh kalau tidak salah. Jadi di awal itu kenapa saya bilang susah? Karena kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu triknya, mau belajar kemana waktu itu. Android belum punya. Nah setelah saya pindahkan ke dalam box itu ternyata besok 2 hari banyak yang mati. Banyak betul yang mati di situ. Temenung saya, apa ini masalahnya? Selidik punya selidik, belajar dari kesalahan. Ternyata problem waktu kita menghadapi baru netes itu banyak kendalanya di angka kematian. Itu apa? Yang pertama, kandang ini terlalu sempit. Kandang ini kapasitasnya tuh harusnya 100, kita isi 200. Banyak kematian di situ. Ternyata puyuh itu dari kecil itu kalau semboyan kita lebih longgar lebih bagus. Nah terus kemudian di situ penyebabnya yang pertama itu tadi terlalu sempit. Mati pagi itu banyak bukan main. Seember saya ambil itu yang mati. Ember kecil itu. Kedinginan. Alah terlalu kepenuhan. Dia bertumbur-tumburan di situ. Sehingga dia itu nggak mikirkan badannya untuk makan minum.
menyelamatkan badannya gitu loh. Asal tidak kegenjot. Nah, itu yang pertama, terlalu penuh. Kemudian yang kedua, saya nggak memahami lampu pada waktu itu. Karena dia banyak ngumpul di bawah lampu. Terus selama sejam, 2 jam, sehari saya amati. Dia ngumpul di bawah lampu. Akhirnya apa? Dia nggak makan, dia nggak minum. Kenapa? Karena dia menyelamatkan diri. Badannya kedinginan. Gitu loh. Nah, setelah itu, banyak penyebab kematian dari situ juga. Terus kemudian, saya ganti itu bola lampu yang panas. Berlari dia ke tepi. Kepanasan rupanya. Nah, ini di sini ya, jadi serba salah. Ditaruh bola lampu wattnya kecil, dia kedinginan. Ditaruh bola lampu wattnya yang besar, dia kepanasan. Dia lari ke tepi, menyelamatkan diri biar supaya tidak kepanasan. Akhirnya apa? Saya ambil kesimpulan bahwasanya puyuh itu nggak bisa kepanasan, nggak bisa kedinginan. Harus suhunya pas di tengah-tengah. Nah, saya berpikir, sudahlah, kita pakai ukuran sajalah, pakai ukuran termometer ruangan itu kan, yang air raksa itu kan. Akhirnya di situ baru netas, saya ambil kesimpulan mungkin kalau suhunya kita turunkan dari suhu penetasan, kan suhu penetasan saya pakai 37, 38, saya turunkan 36, 37. Terus seperti itu. Akhirnya saya belajar dari situ. Masih juga ada kendalanya, problemnya apa? Pakan. Pakan itu kalau proteinnya kurang, nggak bisa juga dia. Nggak naik juga dia. Akhirnya apa? Fisiknya lemah. Fisiknya lemah. Kalau bisa kawan-kawan, untuk protein DOQ yang baru netas, itu kalau bisa itu cari pakan, cari pur yang proteinnya 20% ke atas. Jangan 20% ke bawah. Pertumbuhannya lambat, angka kematian banyak di situ, problemanya banyak di situ. Kalau pakannya itu di bawah 20% proteinnya, nah itu silahkan dicarilah. Ya karena kita mau berbicara merek harus pakai ini, pakai ini, pakai ini, belum tentu tuh Pak kawan-kawan ada merek itu. Ya beda merek. Nah nanti. Itu makanya saran saya kalau untuk DOQ di starter awal itu kalau bisa itu proteinnya 20% ke atas lah. Makanya jangan pernah mengabaikan teori dari pabrik. Teori pabrik itu sudah pas semuanya loh itu. Sudah ada insinyurnya, Pak. Nah iya, karena kan sudah dikaji semuanya. Lah kita ini yang asal-asalan kadang tuh asal dikasih, enggak taunya kan gitu. Makanya pabrik itu kan di situ kan ada usia 0 sampai 8 minggu atau 0 sampai 5 minggu. Nah itu kan ada, memang aturannya situ. Starter, grower, nah itu kan memang ada aturan mainnya di situ rupanya itu. Harus dipahami ke situ. Jangan tahu-tahu anak baru lahir dikasihnya makan jengkol, ya enggak bisa, giginya belum ada kan. Karena gitu. Pengen untung besar, Bang. Itu tadi kadang. Nah itu tadi, cari pakan yang murah, yang proteinnya murah, tapi nggak taunya apa, keblangsat kawan. Habis kita dibuatnya di situ. Kita mau ngirit, nggak taunya malah ngorot, habis kita malah. Itu perawatan yang kecil ya Bang. Itu perawatan yang Kemudian kecil. Ketika lepas lampu, beda lagi. Kalau lepas lampu saya beda lagi. Misalkan kayak gini, saya lepas lampu itu biasanya itu 15 hari. Ya, 2 mingguan ya. Ya 2 minggu. Saya 15 hari itu lepas lampu, saya pindah ke kandang pembesar. Jadi belum kandang baterai kan? Belum, ke kandang umbaran. Kalau ke kandang baterai itu dia pakannya belum sampai, belum nyampe. Belum bisa makan. Belum bisa makan di situ. Nah dari situ itu biasanya di dalam situ 2 minggu itu tadi sampai 1 bulan. Kemudian 1 bulan saya naikkan ke kandang baterai, kandang petelur seperti ini. Itu pun pakannya beda lagi nanti. Gitu loh. Pakannya beda lagi. Nah, beda pakannya itu nanti ketika dia starter awal hingga sampai 30 hari, biasanya saya tergantung modal juga. Kalau modalnya ada, dia sampai betelor loh itu. Saya pakai starter tadi. Saya pakai BPS itu sampai dia betelor. Betelor sudah normal, baru saya oper pakai P100. Percampuran dulu, artinya pelan-pelan saya tinggalkan. Pelan-pelan saya tinggalkan starter itu tadi. Saya tinggalkan BPS itu tadi. Campur satu-satu, kemudian nanti seperempatnya lagi, lama-lama hilang ini nanti yang starter awal ini tadi. Murni pakan petelur. Murnilah pakan petelur. Mengenai masalah vitamin, kadang-kadang kawan-kawan juga itu, Bang pakai vitamin ini enggak gitu. Cuman kalau pertimbangan saya gini ya boleh pakai vitamin, boleh, nggak ada yang melarang, sah-sah saja itu malah lebih bagus kan. Cuman kalau saya sudah kesini ini jarang saya pakai vitamin. Kenapa alasannya saya jarang pakai vitamin?
karena komposisi yang di dalam pakan itu sudah terurai semua. Sudah ada insinyur saya bilang. Iya, itu tadi karena sudah ada insinyur di situ kan. Jadi kalau untuk vitamin semasa ini nggak ada, saya pakai paling kenceng air putih itulah. Karena di situ saya begitu nengok brosur di situ protein kasar sekian, terus serat kasar, abu kasar, fosfornya, semuanya sudah diperhitungkan di situ oleh insinyur. Lah kita tinggal make saja kawan. Kita tinggal make, artinya kita ini sudah enak lah itu kalau harga pabrikan itu. Apalagi kan di masa-masa seperti ini. Ya. Beda dengan 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu ya. Lebih dari 2 tahun lah Bang. Kita ada kendala harga pakan dengan harga tinggi. Kemudian harga telur dibanting sama telur daerah. Nggak bisa jadinya kan gitu. Tapi alhamdulillah di masa-masa ini itu nggak terjadi lagi ya, nggak terjadi lagi. Kalau saya bilang ini hasil dari ya edukasi kita juga Bang. Iya. Melalui video ataupun kita juga ngobrol sama pedagang pasar kan. Akhirnya berhasil sekarang. Akhirnya berhasil. Alhamdulillah untuk rekan-rekan komunitas yang ada di Jambi itu justru sekarang ternak puyuh itu nyaman. Aduh kekurangan Bang. Malah kekurangan telur. Hari bingung saya Bang. Nah, itu tadi makanya nanti lah kita bahas di video selanjutnya kawan. Jadi kalau untuk bertahan di salah satu wilayah itu memang ya komunitas itu perlu kawan. Ya, perlu. Komunitas itu perlu saling bantu sehingga kita saling bantu. Informasi itu perlu. Informasi itu perlu. Jangan sampai kita ternak di salah satu daerah, di satu daerah misalkan nggak saling kenal, harga kita nggak kompak, harga kita nggak keru-keruan lagi ya sudah siap-siap aja tutup berjamaah. Secara kolektif saja kita tutup gitu loh. Nah itu nanti kita bahas ke depannya kawan. Oke, mungkin hanya itu dulu rekan-rekanku semuanya. Kembali ke studio. Ini enaknya kawan kalau kita datang langsung ke senior. Jadi kita yang mewawancara itu tidak banyak ngomong lagi. Nah, penyampaiannya sudah step by stepnya udah lancar nih. Nah di sini kawan-kawan. Saya di sini selain berbincang tentang puyuh, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan yang menyaksikan video ini, Bang. Kita juga di sini ya belajar menjadi seorang YouTuber yang sudah 5 tahun ya, Bang ya. 5 tahun. Nah, sudah 5 tahun menjadi YouTuber, berbagi pengalaman, tentunya juga ada bonus yang dikejar. Karena kalau Pak Cik Dozer bilang itu, Bang, nah di Pak Cik kalau nonton sapa dulu nih. Halo Pak Cik, sehat Pak Cik. Monetisasi itu memang bonus, tapi kalau bisa dikejar kenapa tidak? Iya. Nah itu yang jadi ini yang buat saya terus semangat nih Bang. Nah, baik kawan-kawan, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Bang Edi. Akan banyak ilmu-ilmu beternak puyuh yang kami bagikan di sini. Bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman. Bisa dipraktekkan, mudah-mudahan berhasil untuk kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Oke. Nah, baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik. Sip.